Ya, di sesi kali ini kita akan coba bagaimana kita membuat list box yang memang nantinya ada keterkaitan dari list box yang satu terhadap list box yang kedua, ya. Eh, Bagaimana caranya? Kita coba mulai. Katakanlah di sini kita punya nomor, lalu kita punya kode, lalu berikutnya kita punya nama buyer, misalkan, lalu selanjutnya kita memiliki lokasi, ya. Nah, ini data-data sini yang akan coba kita siapkan. Katakanlah kita punya recordnya sebanyak 5 record, lalu kita punya kodenya, kode 001 sampai dengan 005, lalu bayarnya kita mulai dari bayar 001 sampai bayar 005, lalu kita punya lokasinya lokasi 1 sampai dengan lokasi 5, ya. Nah, setelah kita melakukan proses ini, lalu langkah selanjutnya kita coba blok terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan format tabel yang sudah dimiliki oleh Microsoft Excel. Kita pilih dari insert tadi table, lalu muncullah create table ini. Sudah ada range mulai dari B2 sampai dengan E7, ya. Lalu kita oke. Nah, ini untuk format tabel yang sudah kita miliki. Masih dari sel yang sama, ya, mulai dari B2 sampai dengan E7, ya. Lalu kita pilih tab formula, lalu kita create from selection, karena nanti akan kita gunakan adalah apa namanya, headernya saja, maka yang kita check mark adalah top row-nya, ya. Lalu kita pilih OK, lalu di name manager ini kita pilih new, lalu kita beri nama buyer. Nah, karena tadi kita kategorinya hanya berdasarkan headernya aja, maka di reverse to-nya ini kita pilih, lalu kita blok mulai dari kode sampai dengan lokasi saja, ya. Karena nomor ini nanti tidak akan kita gunakan prosesnya. Oke, setelah itu kita enter dan kita oke, ya. Nah, selanjutnya di sini katakanlah kita beri kategori, karena nanti kita coba memanggil kode, nama bayar, dan lokasi, ya. Dari sini di sel G3, selanjutnya kita pilih data, lalu pilih data validation, lalu di allow masih memilih list, lalu source ini tadi kita sudah buat untuk buyer, ya. Lalu kita ketikkan saja di sini sama dengan buyer, lalu oke, ya. Maka akan ada hasilnya kode, nama buyer, dan juga lokasi. Ini baru sebatas di bagian yang pertama terkait dengan data validation. Nah, lalu selanjutnya di sini masih di sel H3, ya. Kursornya kita letakkan di H3. Selanjutnya kita masih memilih data validation. Lalu kita pilih lagi data validation. Di sini masih menggunakan list, ya. Lalu di source ini, ya. Di sini karena kita akan mengambil dari kategori yang kita sudah tentukan di awal, maka data validation ini kita bisa ketikkan di sini kita punya indirect, ya. Lalu kita pilih di kategori sini di kode di G3, ya. Ini lalu kita oke, maka ketika kode yang kita pilih ini akan muncul, akan tampil kode 001 sampai dengan kode 005. Lalu ketika nama buyer yang kita pilih, dia akan ketika lokasi, ya, yang kita pilih, dia akan tampil dari lokasi 1 sampai dengan lokasi 5, ya. Ketika kode tampil 001 sampai 05, lalu terkait dengan nama buyer,
ya. Ini nama buyer ini kalau kita beri underscore ya. Sini kita punya nama buyer, maka tampillah buyer 001 sampai dengan 005 ya. Jadi yang perlu diperhatikan untuk penamaannya ya. Ini pun dalam pemberian nama tidak diperkenankan menggunakan spasi. Jadi kalau ada spasi pun silakan gunakanlah underscore ya. Nah, ini terkait dengan data validation listbox antara listbox 1 dengan listbox yang lain saling terkait.